Coba Anda bayangkan sebuah kekaisaran ya, luasnya itu 2 kali lipat Indonesia. Dari Inggris sampai Mesir. Kekuatan yang rasanya abadi gitu, warisannya masih kita rasakan sampai sekarang. Tapi gimana ceritanya kalau kekaisaran sekuat Romawi ini ternyata bisa runtuh, bahkan hancur. Nah, hari ini kita akan lakukan pembahasan mendalam dari sumber yang kita punya untuk mengupas tuntas kisah dramatis keruntuhan Romawi. Kita akan lihat ini dalam 3 babak besar. Kenapa dan bagaimana raksasa ini akhirnya jatuh? Iya, yang menarik dari sumber ini, dia memetakan bukan cuma satu titik keruntuhan, tapi ada 3 momen penting. Akhir Republik Romawi, terus runtuhnya Kekaisaran Barat, dan yang terakhir, jatuhnya Kekaisaran Timur atau Bizantium. Ada benang merahnya nih, yang akan kita coba urak. Oke, mari kita mulai dari akarnya dulu deh. Republik Romawi, kan, dengan senatnya itu awalnya dibangun karena mereka anti sama raja-raja, anti monarki. Tapi sumber ini menyoroti adanya konflik internal ya. Tepat sekali, jadi ada ketegangan laten gitu antara kaum patrisian, itu para bangsawan, sama kaum plebeian, rakyat jelata. Nah, ketegangan ini bikin kondisi jadi nggak stabil. Muncullah jenderal-jenderal populer kayak Marius dan Sulla. Oh, yang memanfaatkan situasi itu ya? Betul, mereka bangun kekuatan pribadi, ujung-ujungnya malah memicu perang saudara. Mereka berebut kontrol atas Roma. Jadi republiknya mulai retak dari dalam. Terus muncullah figur Julius Caesar. Karismatik, kaya, bikin banyak reformasi, tapi dianggap terlalu berambisi ya sama para senator. Puncaknya itu kan pembunuhan yang dramatis itu. Iya, penusukan oleh puluhan senator. Kabarnya sampai 60 orang. Termasuk Brutus, yang ironisnya dianggap seperti anak sendiri oleh Caesar. Kata-kata terakhirnya yang terkenal itu, "Et tu Brute." Tragis ya? Sangat. Dan ironisnya lagi, tindakan para senator ini yang niatnya mau menyelamatkan republik, malah memicu perang saudara baru. Justru membuka jalan bagi Octavian, keponakan sekaligus anak angkat Caesar. Octavian ini yang kemudian jadi Augustus, kaisar pertama secara de facto. Wah, jadi upaya mencegah kekaisaran malah melahirkan kekaisaran itu sendiri ya? Bisa dibilang begitu. Jadi babak pertama keruntuhan Republik Romawi selesai di situ. Lanjut ke babak kedua, kejatuhan Romawi Barat. Nah, setelah Augustus, kekaisaran ini kan sempat jaya banget, ada masa 5 kaisar baik. Tapi berabad-abad kemudian, krisis mulai datang bertubi-tubi. Apa aja tuh pemicunya menurut sumber ini? Banyak faktor ya. Ada serangan terus-menerus dari suku-suku di perbatasan, yang Romawi sebut barbar, kayak Goth dan Vandal. Terus korupsi di dalam, inflasi yang parah, bikin ekonomi susah, kesulitan mengelola militer yang begitu besar. Sampai Kaisar Diocletianus mencoba membagi kekaisaran jadi 4 tetrarki itu kan, biar lebih mudah diatur. Iya, dia coba bagi kekuasaan. Tapi, pemisahan antara bagian timur dan barat ini akhirnya malah jadi permanen. Jadi solusi sementara ini malah menanam benih perpecahan jangka panjang. Konstantinus sempat menyatukan lagi sebentar, dan dia yang memindahkan ibu kota ke Konstantinopel, di timur. Tapi tekanan di barat terus berlanjut ya. Ada perang Gotik, kekalahan pelak di Adrianopel itu. Betul, pertempuran Adrianopol tahun 378 M itu pukulan besar. Kaisar Valens bahkan tewas di sana. Itu menunjukkan militer Romawi Barat udah nggak sekuat dulu. Jadi makin rapuh ya barat ini. Ekonomi makin merosot, kepemimpinan juga sering nggak efektif. Puncaknya ya di tahun 476 M itu. Odoacer, seorang panglima Jermanik, menggulingkan kaisar terakhir, Romulus Augustulus, yang waktu itu masih remaja. Apa faktor utamanya berarti? Kompleks sih, tapi intinya, wilayah terlalu luas untuk dikontrol secara efektif, komunikasi susah, pendapatan negara terus menurun, sementara tekanan dari luar nggak berhenti-henti. Akhirnya, Eropa Barat masuk ke abad pertengahan, atau sering disebut abad kegelapan. Tapi ceritanya belum selesai. Masih ada babak ketiga, keruntuhan Romawi Timur atau Bizantium. Ini luar biasa sih, mereka bisa bertahan hampir 1000 tahun lebih lama. Iya, Konstantinopel itu benteng yang tangguh, lokasinya strategis. Awalnya, Bizantium memang lebih makmur dan stabil dibanding Barat. Mereka mewarisi banyak teknologi dan budaya Romawi.
Sumber ini bahkan menyebut mereka punya sistem suara canggih untuk peringatan dini serangan. Wow, canggih juga ya. Tapi tantangannya pasti ada juga kan? Oh, jelas. Perang terus-menerus dengan Kekaisaran Persia Sasanid, terus munculnya kekuatan Islam yang dengan cepat merebut banyak wilayah Bizantium di Timur Tengah dan Afrika Utara. Belum lagi perpecahan internal seperti skisma besar tahun 1054 yang memisahkan Gereja Ortodoks Timur dan Katolik Roma. Perang salib juga jadi masalah ya. Apalagi perang salib keempat itu. Nah, ini ironi lagi. Perang Salib keempat, di awal abad ke-13, pesertanya itu tentara dari Eropa Barat. Bukannya ke Tanah Suci, mereka malah menyerbu dan menjarah Konstantinopel pada tahun 1204. Loh, kok bisa? Wah, itu ceritanya panjang. Ada intrik politik dan ekonomi. Tapi intinya, itu pukulan yang sangat telak buat Bizantium. Meskipun akhirnya mereka berhasil merebut kembali Konstantinopel, kekaisaran nggak pernah pulih sepenuhnya seperti dulu. Wilayahnya makin menyusut. Hingga akhirnya muncul ancaman terakhir yang benar-benar fatal ya. Betul, Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman di bawah Sultan Mehmed II. Mereka mengepung Konstantinopel pada tahun 1453. Itu pasti momen yang menegangkan sekali ya, pengepungan terakhir Konstantinopel. Sangat dramatis. Kaisar terakhir, Konstantinus XI Palaiologos, bertempur dengan gagah berani bersama sisa pasukannya. Tapi jumlah pasukan Ottoman jauh lebih besar. Persenjataan mereka juga lebih unggul, terutama meriam-meriam raksasa. Bantuan dari Barat juga sangat minim, ya karena perpecahan tadi. Jadi akhirnya jatuh juga ya tembok legendaris itu? Iya, setelah bertahan selama berbulan-bulan, tembok Theodosian akhirnya jebol. Kota itu jatuh pada 29 Mei 1453. Konstantinus XI tewas dalam pertempuran, Mehmed II yang kemudian dijuluki Sang Penakluk memasuki kota dan mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur. Uniknya, dia lalu mengadopsi gelar Caesarium atau Kaisar Roma. Luar biasa. Jadi lengkap sudah 3 babak keruntuhan. Republik hancur karena konflik internal, Kekaisaran Barat ambruk karena tekanan dari luar, dan kerapuhan di dalam, dan Kekaisaran Timur, Bizantium, yang bertahan 1 milenium lebih lama, akhirnya juga takluk. Kisah yang epik sekaligus tragis ya. Iya, analisis dari sumber ini benar-benar menunjukkan kalau keruntuhan sebuah kekuatan besar itu bukan kejadian tunggal, tapi sebuah proses yang panjang dan kompleks banget. Ada faktor politik internal, ekonomi, masalah kepemimpinan, ukuran wilayah yang terlalu besar, bahkan perpecahan ideologi atau agama. Semuanya saling kait-mengait. Ini pelajaran sejarah yang sangat relevan ya, tentang betapa rapuhnya sebuah kekuasaan, bahkan yang tampak paling kokoh sekalipun. Tapi ada satu pertanyaan terakhir nih untuk Anda renungkan. Saat tembok Konstantinopel runtuh di tahun 1453, apakah Romawi itu benar-benar mati dan hilang begitu saja? Nah, ini dia twistnya mungkin ya. Coba pikirkan, sistem hukum kita banyak yang berakar dari hukum Romawi. Alfabet Latin yang kita pakai ini bahasa-bahasa Roman, konsep republik dan senat, arsitektur megah yang masih bisa kita lihat sisa-sisanya. Mungkin kehancuran politik itu bukan akhir dari segalanya. Warisan Romawi, semacam sistem operasi peradaban, itu terus berjalan dan hidup dalam diri kita, dalam peradaban modern. Mungkin itu dia akhir cerita yang paling mengejutkan.